Shalom jemaat terkasih. Senang sekali kita dapat membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami punya waktu untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama. Roh Kudus, tolong kami untuk memaknai kebenaran firman-Mu. Bahkan kami dimampukan bukan cuma untuk memahami, tetapi juga untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema yang saya angkat adalah tak kenal maka tersesat. Bacaan terambil dari Yohanes 10. Perikopnya adalah gembala yang baik. Saya tekankan di ayat ke-14 dan 17. Yesus berbicara mengumpamakan dirinya sebagai gembala yang baik. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Ayat yang ke-27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Jadi perikop kita adalah dari Yohanes 10, secara khusus dari ayat 14 dan 27. Saya kasih tema tadi, tak kenal maka tersesat. Kalau kita memahami atau mengenal betul sesuatu, kita tidak akan tertipu. Belakangan ini marak penipuan canggih lewat media komunikasi. Saya teringat satu kali sepupu saya sendiri menelepon. Dia cerita dia akan mendapat uang dalam jumlah yang banyak. Saya bilang, wah, puji Tuhan. Tapi katanya, saya harus menyetor dulu uang sekian persen, 10% dari apa yang akan nanti dia dapat. Dan dia tidak punya uang, jadi tolong pinjami saya katanya. Nanti saya kembalikan. Kenapa begitu? Saya bilang. Emang siapa yang mau memberikan kamu uang sejumlah itu? Ini dari artis. Pasti Anda tahu yang saya maksud, artis terkenal, ya, artis populer yang biasa membagi-bagikan rezeki. Kok bisa yakin itu dia? Ini di PP-nya, di WhatsApp-nya terlihat fotonya dia. Terus kamu dengar suaranya dia? Iya, saya yakin itu suaranya dia, mirip kok katanya. Sudah menelepon lewat video call biar bisa melihat langsung? Belum. Saya bilang, hati-hati, kamu tertipu. Kalau memang kamu mau dikasih hadiah seperti itu, bilang saja sama yang ngasih, potong saja uang saya 50% buat kamu, dan 50% kirimkan ke saya. Dia kemudian tersadar, iya juga ya. Banyak orang kehilangan akal sehat dan nyaris tertipu karena tidak mengenal betul-betul sesuatu atau seseorang. Saya juga teringat pada kasus ketika satu kali seorang murid sekolah minggu WA saya. Dia bilang, Kak, saya TikTok WA dengan seseorang. Dia bilang dia mau menjual harga barang-barang tertentu dengan harga yang sangat murah, dan itu hanya satu hari setelah itu. Keesokan harinya kemudian sudah tidak akan ada lagi, hilang kesempatannya. Lalu saya telepon dia, katanya dia bicara, dia mengaku-ngaku sebagai saya, tapi anak sekolah minggu ini bilang, saya kenal Pak Yusak, saya kenal Om Yusak, katanya. Dia panggil saya Om Yusak, saya kenal betul suaranya. Jadi saya bilang sama orang itu, sudah, jangan bohongi saya kenal betul Om Yusak, katanya. Dia tutup teleponnya dan dia terhindar dari penipuan. Karena dia kenal, maka dia tidak tersesat. Dan
Kalau kita tidak kenal, maka kita akan tersesat. Kisah ini mengingatkan saya pada bacaan kita. Yesus adalah gembala kita. Kita harus mengenal suaranya. Jika kita tidak mengenal suaranya, orang lain dapat menyesatkan kita. Akan ada banyak ajaran-ajaran palsu, Mesias palsu, nabi palsu yang akan mengaku sebagai penunjuk jalan kebenaran, sebagai jalan kebenaran. Tapi kalau kita betul-betul mengenal Yesus dan mengenal suaranya, maka kita tidak akan tersesat. Ini sebuah kebenaran yang luar biasa, Bapak Ibu. Ini sebuah kebenaran yang luar biasa, jemaat yang terkasih. Biasakan kita memiliki kepekaan pada suara Tuhan, mengenal suara Tuhan yang tentu saja tidak akan berbeda dengan kebenaran Alkitab. Jika ada sesuatu yang ditawarkan kepada kita yang dilabeli sebagai sebuah kebenaran, kita akan dapat segera mengenalinya. Itu benar atau tidak. Di luar Yesus tidak ada kebenaran. Karena itu, jadilah domba-domba yang baik. Kenali suara gembala. Tuhan Yesus memberkati.